Ya, dari informasi topik pilihan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil diimpor oleh tim redaksi kami. Masih dari komoditas pemirsa dan kali ini dari komoditas timah. Dan menarik kalau kita perhatikan dalam beberapa perdagangan hari terakhir, ini saham-saham yang ada di sektor komoditas logam dan mineral mentah mengalami penguatan yang cukup signifikan, termasuk juga beberapa saham atau emiten milik BUMN, di mana TINS hari ini mengalami penguatan di atas 15% pemirsa. Kami akan sampaikan informasi fundamental terbaru yang terjadi terhadap emiten TINS ini. Dan berikut informasi selengkapnya, di mana PT Timah Tbk atau TINS menjajaki pinjaman sebesar 100 juta dolar Amerika kepada pemegang saham perseroan PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum atau Mining Industry Indonesia atau Mine ID. Pinjaman dilakukan dalam pelunasan utang bank atau melakukan refinancing. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur Keuangan PT Timah Persero Tbk atau TINS Wibisono mengatakan pihaknya mengusulkan bunga shareholder loan tersebut di bawah 2,5%. Dan tenor pinjaman selama 1 tahun dengan periode yang dapat diperbaharui, Persero berharap Mine ID mengabulkan proposal pinjaman tersebut sebelum akhir 2020. PT Timah Persero Tbk saat ini berupaya mengganti sebagian utang kredit modal kerja dalam dolar Amerika Serikat menjadi shareholder loan dan hal ini strategi natural hedging. Persero memiliki utang bank senilai 6,6 triliun rupiah hingga awal November. Dari jumlah tersebut utang dolar Persero mencapai 126 juta dolar Amerika. Kreditur perseroan berasal dari bank domestik dan luar negeri. Adapun utang yang akan ditukar dengan shareholder loan memiliki tingkat bunga sekitar 2,55 sampai 3%. Jika shareholder loan dikabulkan sesuai proposal, Timah akan memiliki beban bunga yang lebih rendah dari pinjaman dolar Amerika Serikat. Selain itu, perseroan bisa menjaga net debt to EBITDA tetap sehat. TINS menegaskan perseroan tidak akan mengambil pinjaman baru di luar komitmen yang sudah diraih sebelumnya. Perseroan sudah menarik pinjaman sekitar 30 juta dolar Amerika Serikat untuk ekspansi smelter Ausmelt Furnace di Muntok, Bangka Belitung. Sementara terkait kinerja, Perseroan berharap ada perbaikan kinerja pada kuartal 4 2020 dengan Sementara terkait kinerja, Perseroan berharap ada perbaikan kinerja pada kuartal 4 2020 dengan dapat terus menekan kerugian. Berbagai sumber, IDX Channel. Dari informasi fundamental berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak bagaimana pola pergerakan teknikal dari saham TINS di sepanjang perdagangan hari ini di sepanjang tahun 2020. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, terutama dari sisi PER dan PBV-nya apakah masih menarik atau tidak? Langsung saja, sama-sama kita saksikan bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk saham TINS di sepanjang perdagangan hari ini, mulai dari pembukaan sesi pertama sampai dengan pembukaan sesi kedua. Kemudian kami akan update juga bagaimana posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, TINS dibuka di level 925. Pada pukul 10 masih bertahan di level yang sama. Namun pada penutupan perdagangan di sesi pertama hari ini, TINS mengalami penguatan dan menembus ke level 1085. Di pembukaan sesi kedua, ini sudah menembus ke level 1095. Sementara di posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini ditutup di level 1050. Ini merupakan levelnya lebih rendah jika dibandingkan dengan pembukaan sesi kedua. Namun secara persentase penguatan yang terjadi di 15,38% di sepanjang perdagangan hari ini. Range pergerakan TINS di sepanjang perdagangan hari ini dari posisi terendah berada di level 900, sementara posisi tertinggi ini menembus ke level 1120. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga bagaimana pergerakan dari saham TINS di sepanjang tahun 2020 mulai dari Januari sampai dengan penutupan perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, di 2 Januari masih berada di level 825, kemudian lebih cenderung tertekan, bahkan di April ini sempat menyentuh ke level 414 pemirsa, kemudian mencoba untuk bangkit menembus 460, 458. Nah, setelah menembus ke 458, saham TINS secara bertahap kembali melanjutkan penguatan, bahkan menembus ke level 825, kemudian mengalami koreksi kembali ke level 700-an. Namun di 11 November pada perdagangan hari ini, saham TINS mengalami penguatan cukup signifikan dan sudah menembus ke level 1000-an.
di mana pada penutupan sesi kedua hari ini menguat di 15,38% dan ditutup di level 1050. Ya, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak untuk saham TINS. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, dari posisi pair ternyata sudah minus, ini berada di kisaran minus di 23,75 kali. Sementara untuk posisi price sales ratio atau PSR-nya ada di kisaran 0,51 kali. Sementara PBV-nya atau price book value ratio ada di kisaran 1,64 kali. Sementara untuk price cash flow ratio atau PCFR ini ada di kisaran 1,25 kali. Kombinasi dari fundamental, teknikal, kemudian juga dari sisi valuasi, di mana dari sisi pair-nya tadi TINS minus di 23,75 kali. Dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda pemirsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan juga trader pasar modal Indonesia.